Sudah dibilang, omongan Habib itu sekarang itu sudah tidak didengarkan lagi oleh masyarakat di Indonesia. Tapi kenapa kok masih diadakan reuni 411? Mungkin berharap jika reuni yang dilaksanakan tadi siang akan seperti tahun-tahun yang dulu yang diikuti dan didatangi oleh jutaan umat manusia. Tapi ternyata faktanya yang datang di acara tadi siang hanya segelintir saja. Ini ada sebuah video yang diambil ketika berlangsung acara aksi, ternyata di situ malah justru yang banyak adalah pedagang pakaian. Kita simak bersama videonya. Jadi bisa dilihat ya. Ini ada pedagang pakaian juga ya. Pahalanya insya Allah besar. Pedagang makanan juga ada. Pahalanya besar. Itulah video yang terjadi siang tadi ketika diadakan aksi reuni 411. Jadi di sini bisa diambil pelajaran bahwa yang namanya agama itu memang janganlah digunakan untuk politik. Agama janganlah digunakan untuk memupuk kekuatan yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan lawan. Dan agama juga jangan dijadikan sebagai sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil suatu keuntungan. Kalau hal itu dilakukan, ya akhirnya masyarakat akan menjadi paham dan menjadi tahu. Kalau dulu ketika para Habib ini melengsarkan Ahok, mungkin ketika itu bisa dikatakan banyak orang yang masih simpati kepada Habib, sehingga banyak juga yang datang di acara tersebut. Karena ketika itu orang di Indonesia masih menganggap bahwa Habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Nah sekarang setelah terungkap faktanya berdasar tes DNA, berdasar kajian ilmiah, berdasarkan sejarah, mereka para habaib ini tidak terkonfirmasi sebagai zuriyah Nabi, malah justru ada indikasi yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia. Maka ketika itu pula rakyat di Indonesia menjadi sadar dan menjadi paham, dan akhirnya ketika adanya reuni 411, masyarakat di Indonesia sudah tidak tertarik lagi. Jadi bisa dikatakan yang hadir di acara tersebut hanyalah sekelompok orang yang selama ini oposisi atau berseberangan dengan pemerintahan yang ada. Ketika Pak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia, mereka ini juga sering keluar-keluar mengkritik Pak Jokowi dengan kata-kata dan sikap yang sudah tidak sewajarnya. Kemudian sekarang di masa kepemimpinan Pak Prabowo, mereka juga masih mau melakukan hal yang sama. Tapi kita coba lihat dulu nanti bagaimana perkembangannya. Karena sekarang baru awal masa kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Jadi mungkin bagi Pak Prabowo untuk mengambil sikap atau mengambil langkah dalam menghadapi orang-orang tersebut mungkin masih dianggap terlalu dini atau bagaimana. Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan nanti ada ketegasan dari Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian berikutnya, tentang apa yang mereka lakukan selama ini. Yang dulu ketika Pak Jokowi menjadi presiden, mereka sering mencela, mencaci, dan bahkan juga menghina. Kalau kita usut, salah satu sebabnya adalah karena ketika mereka menjagokan Pak Prabowo dan berhadapan dengan Pak Jokowi, yang ternyata yang kalah adalah jagoan mereka, yakni Pak Prabowo. Jadi di situ mungkin ada semacam kebencian dan mungkin ada juga semacam dendam kepada Pak Jokowi ini. Karena sebagaimana kita lihat, Pak Jokowi ini bisa memenangkan Pilpres 2 kali melawan musuh yang sama, yakni Pak Prabowo.
Tapi kita lihat Pak Prabowo di masa Pak Jokowi yang periode kedua, Pak Jokowi dengan kerendahan hatinya meminta Pak Prabowo untuk bergabung di kabinet beliau, dan akhirnya Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi. Dan ketika melihat hal ini, tentu saja para kelompok yang selama ini ingin mendirikan negara khilafah tidak suka dan tidak setuju. Makanya ketika sekarang Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, mereka pun melakukan berbagai cara yang tujuannya adalah untuk memecah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini agar jangan sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena dengan memecah kedua tokoh ini, maka mereka bisa dengan leluasa untuk menguasai bangsa ini, untuk menguasai masyarakat di Indonesia ini, sehingga mereka juga masih bisa berjualan ayat, berjualan agama, bahkan berjualan identitas sebagai cucu Nabi tadi. Tapi ya sekarang masyarakat Indonesia kan sudah banyak yang mengerti dan banyak yang paham, dan sudah banyak juga yang berani menyuarakan tentang kebenaran, yakni bahwa para habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Dari satu kata kunci tersebut sudah merontokkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap para habaib. Sehingga ketika sekarang diadakan aksi reuni 411 yang tentunya diharapkan akan seperti tahun-tahun yang lalu didatangi oleh jutaan umat manusia, tapi faktanya tidaklah demikian. Dan saya juga mengapresiasi kepada para masyarakat di Indonesia yang tidak terpikat oleh bujuk rayu mereka, yang tidak terpikat oleh ajakan mereka untuk ikut melakukan aksi 411 ini. Karena kalau kita lihat dari aksi tersebut, manfaatnya itu apa? Kemudian yang kedua, aksi tersebut itu otomatis punya suatu tujuan yang mungkin yang mendapat keuntungan hanya tokoh-tokoh mereka saja. Sementara anak buah yang berada di bawah yang ikut teriak-teriak takbir itu hanya dijadikan sebagai alat saja. Jadi yang mendapat keuntungan adalah tokoh-tokoh mereka. Dan kita juga masih ingat ketika Ahok dulu dilengserkan oleh kelompok Ba'alawi ini, ya ketika itu mungkin orang di Indonesia, orang di Nusantara masih percaya dan masih terperdaya oleh apa yang disampaikan oleh para Ba'alawi ini, menganggap bahwa Ahok adalah orang yang menista agama. Kemudian yang kedua, Ahok adalah orang non-Islam. Jadi secara logika otomatis orang Muslim diharapkan akan marah terhadap Ahok. Dan bisa dikatakan pada tahun 2014 yang lalu, trik tersebut berhasil dilancarkan oleh mereka. Karena akibatnya Ahok benar-benar dilengserkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun yang sekarang aksi tersebut tentu saja tidak berhasil seperti yang dulu. Karena itu tadi masyarakat Indonesia sudah paham, sudah cerdas, dan sudah mengerti siapa sebenarnya para Ba'alawi ini. Dan untuk para petugas keamanan, mudah-mudahan dengan sigap dan dengan ketat mengamankan aksi tersebut. Kalau sekiranya aksi tersebut itu justru malah membuat keonaran dan membahayakan orang yang lewat dan membuat resah, ya mending dibubarkan saja.